Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus di atas bumi ini tentunya tidak lain tujuan kita hanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang patut kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan perbuatan atau perilaku kita dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rasa syukur ini patutlah kita pupuk terus di dalam jati diri kita. Tentunya para saudaraku semuanya, salawat serta salam juga pun tidak pernah luput kita lupakan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya kekasih Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya orang yang pada nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dialah yang bingung, dialah yang lelah, dialah yang mencari-cari umatnya untuk bagaimana keadaan umatnya setelah itu. Maka dari itu perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab karya Imam An-Nawawi Al-Bantani itu disebutkan salah satu nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Yang ketiga yaitu wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Di dalam pesan ini yang artinya ikmal masyita, isma syita, hiduplah terserahmu, hiduplah terserah kalian, fa innaka mayyitun, kelak nanti kalian akan menjadi mayit. Dalam korelasi ini, dalam teks ini, kita sebagai manusia dibebaskan untuk hidup sebagaimanapun kita, dengan cara sekuler, dengan cara ateis, dengan cara radikal, dengan cara liberal, terserah kita. Tapi ingat, kita nanti akan dipertanggungjawabkan, kita nanti akan mati, kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita yang mungkin saat ini diberi kewenangan untuk memberi kebijakan, tangan kita yang mungkin berkuasa, tangan kita berkuasa di situ. Nah, kita jaga betul-betul, jangan sampai kita memberi keadilan, memberi kebijakan itu hanya untuk kenikmatan para elit atas saja, tapi kita tidak membenarkan atau kita tidak memperhatikan bagaimana keadaan kalangan tengah ke bawah. Maka dari itu patutlah kita itu memperhatikan dengan betul tentang apa yang sudah kita keluarkan atau kita laksanakan ketika itu. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah sesuka kalian. Kalian mau main-main setiap hari, kalian mau meninggalkan belajar, kalian mau meninggalkan kewajiban kalian sebagai anak kepada orang tua, kalian mau berfoya-foya, ya silakan. Tetapi ingat para saudara yang dirahmati oleh Allah,
fa innaka majziyun. Kelak kalian nanti, kita semua ini akan mempertanggungjawabkan segala amalan kita yang selama ini kita kerjakan. Maka dari itu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak patut kita itu sebagai hamba Allah, sebagai pemuda yang mengaku dengan agama Islam di prodi hukum keluarga Islam ini terlalu terlena, terlalu melalaikan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dalam suatu hadis juga disebutkan ada 3 masa yang mana dalam masa itu ada suatu faktor yang membuat jati diri kita rusak. Salah satunya yakni asyabab. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i. Sesungguhnya waktu muda, waktu kosong itu adalah salah satu faktor untuk perusak ataupun ya yang membuat jati diri kita menjadi punah ataupun rusak. Maka dari itu, seandainya kita mempunyai waktu kosong, kita sekarang sudah diberi karunia oleh Allah umur yang ya ideal menurut para tokoh-tokoh ahli itu. Umur 20 sampai umur 25 sampai umur 30 40 itu umur-umur ideal. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita betul-betul menjalankan umur yang saat ini diberikan oleh Allah dengan penuh berkah, tentunya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahbib man syi'ta. Cintailah siapapun itu yang kamu sukai. Kalian mau cinta orang tua, mau cinta keluarga, ketika nanti kita semua sudah mempunyai istri ataupun suami, kita mau mencintai mereka semua, silakan. Mencintai anak kita silakan. Tapi ingat, kita akan berpisah dari mereka. Maka dari itu, cinta itu boleh, merasa memiliki itu boleh, tapi ingat ada batasan-batasannya. Di dalam cinta itu, adakah nilai yang sudah ditanamkan? Adakah nilai kejujuran yang sudah ditanamkan? Misalnya kita sudah berkeluarga. Cinta bukan hanya dengan diartikan kita setiap hari yang sebagai kepala keluarga memberikan nafkah, kita yang setiap hari yang sebagai keluarga memberikan ya perhatian hanya menyiapkan makan ataupun memberi anak ongkos buat jajan. Bukan hanya seperti itu saja, tapi coba yang nanti ketika kita punya anak kita apakah sudah bisa mengaji? Anak kita apakah sejak dini sudah kita perhatikan bagaimana sholatnya, bagaimana cara bertutur kata kepada orang tua? Maka dari itu menyangkut dengan tema yang sudah kami ambil ini, yaitu pentingnya suatu hukum Islam dalam ranah pengadilan. Patut kita junjung tinggi arti dari keadilan sendiri. Adil yaitu lawan dari zalim. Kalau dalam bahasa Arab, adil yakni al-wad'u syai' fi makanihi. Tapi kalau zalim atau tidak sesuai dengan tempatnya, yaitu al-wad'u syai' laisa fi maudhi'i. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa yang alhamdulillah sudah diberikan Allah kesempatan mempelajari ilmu-ilmu syariah, kita junjung tinggi apa itu keadilan. Keadilan itu bukan yang memperhatikan elit-elit yang di atas. Keadilan itu hukum yang sama rata. Kalau dalam bahasa hukumnya itu equality before the law. Hukum semua rata, dipandang rata, tidak tumpul ke atas dan juga malah tambah naudzubillah keras, tajam ke bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Innallaha ya'murukum bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kita pada perbuatan adil. Maka dari itu kita harus berbuat adil dimanapun profesi kita, entah itu nanti ketika kita menjadi pengusaha, ketika kita menjadi pengacara,
ketika kita menjadi manajer, ketika kita menjadi karyawan, apapun itu harus kita tanamkan di dalam jati diri kita sikap adil di keluarga dimanapun itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi